Negeri ini tanahnya subur, rakyatnya banyak, tapi malah menjadi negeri jajahan. Kalau saja umat Islam bersatu seluruhnya, hal ini tidak akan terjadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat MTS Mars, perkenalkan nama saya Muti Apriani. Di video kali ini saya akan sedikit menyampaikan sejarah berdirinya Nahdlatul Ulama atau yang sering kita kenal dengan NU, yang baru saja harlah pada tanggal 31 Januari yang lalu. Agar kita tahu lebih dalam mengenai NU, mari kita simak sejarah berdirinya NU. Setibanya di Tebu Ireng, santri As'ad, KHR As'ad, Samsul Arifin Situbondo menyampaikan tasbih yang dikalungkan oleh dirinya dan mempersilakan Kiai Haji Muhammad Hashim Asyari untuk mengambilnya sendiri dari leher As'ad. Bukan bermaksud As'ad tidak ingin mengambilkannya untuk Kiai Haji Hashim Asyari, melainkan As'ad tidak ingin menyentuh tasbih sebagai amanah dari Kiai Haji Khalil Bangkalan kepada Kiai Haji Hashim Asyari. Sebab itu, tasbih tidak tersentuh sedikit pun oleh tangan As'ad selama berjalan kaki dari Bangkalan ke Tebu Ireng. Setelah tasbih diambil, Kiai Hashim Asyari bertanya kepada As'ad, "Apakah ada pesan lain dari Bangkalan?" Kontan As'ad hanya menjawab, "Ya Jabbar, Ya Qahhar." Dua Asmaul Husna tersebut diulang oleh As'ad hingga 3 kali sesuai pesan sang guru. Setelah mendengar lantunan itu, Kiai Hashim Asyari kemudian berkata, "Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memperbolehkan kita untuk mendirikan jami'iyah." Riwayat tersebut merupakan salah satu tanda atau petunjuk di antara sejumlah petunjuk berdirinya Nahdlatul Ulama atau NU. Akhir tahun 1925, santri As'ad kembali diutus Mbah Khalil untuk menghantarkan seuntai tasbih lengkap dengan bacaan Asmaul Husna, yaitu Ya Jabbar, Ya Qahhar. Berarti menyebut nama Tuhan yang Maha Perkasa, ke tempat yang sama dan ditunjukkan kepada orang yang sama, yaitu Mbah Hashim. Petunjuk sebelumnya, pada akhir tahun 1924, santri As'ad diminta oleh Mbah Khalil untuk menghantarkan sebuah tongkat ke Tebu Ireng. Penyampaian tongkat tersebut disertai seperangkat ayat Al-Quran Surat At-Toha ayat 17-23 yang menceritakan mukjizat Nabi Musa alaihi salam. Awalnya, Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah sekitar tahun 1924 menggagas pendirian Jam'iyah yang berlangsung disampaikan kepada Kiai Haji Hashim Asyari untuk meminta persetujuan. Namun, Kiai Haji Hashim Asyari tidak lantas menyetujui terlebih dahulu sebelum ia melakukan sholat istikharah untuk meminta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sikap bijaksana dan kehati-hatian Kiai Haji Hashim Asyari dalam menyambut permintaan Kiai Wahab juga dilandasi oleh berbagai hal. Di antaranya posisi Kiai Haji Hashim Asyari saat itu lebih dikenal sebagai Bapak Ulama Umat Islam Indonesia di Pulau Jawa. Kiai Haji Hashim Asyari juga menjadi tempat meminta nasihat bagi para tokoh penggerakan nasional. Peran kebangsaan yang luas dari Kiai Haji Hashim Asyari itu membuat ide untuk mendirikan sebuah organisasi harus dikaji secara mendalam. Daya ya lakuna buat intar ke Hashim Asyari Jombang tahun mana ngone mata tamu tu punten habis dia Arya tongkat atraksi bagi ke Hashim Asyari iki Arya ya bagi pasal Hasil dari istikharah Kiai Haji Hashim Asyari dikisahkan oleh Kiai Haji As'ad Syamsul Arifin. Kiai As'ad mengungkapkan, petunjuk hasil dari istikharah Kiai Haji Hashim Asyari justru tidak jatuh di tangannya untuk mengambil keputusan, melainkan diterima oleh Kiai Haji Khalil Bangkalan, yang juga guru Mbah Hashim dan Mbah Wahab. Dari petunjuk tersebut, Kiai As'ad yang ketika itu menjadi santri Mbah Khalil berperan sebagai mediator antara Mbah Khalil dan Mbah Hashim.
Ada dua petunjuk yang harus dilaksanakan oleh Kiai As'ad sebagai penghubung atau wasilah untuk menyampaikan amanah Mbah Kholil kepada Mbah Hashim. Dari proses lahir dan batin yang cukup panjang, tersebut menggambarkan bahwa lika-liku lahirnya NU tidak banyak bertumpu pada perangkat formal sebagaimana lazimnya pembentukan organisasi. NU lahir berdasarkan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terlihat di sini, fungsi ide dan gagasan tidak terlihat mendominasi. Faktor penentu adalah konfirmasi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui ikhtiar lahir dan batin. Namun, tidak bisa dipungkiri bahwa berdirinya NU merupakan rangkaian panjang dari sejumlah perjuangan. Karena berdirinya NU merupakan respon dari berbagai problem keagamaan, penubuhan mazhab, serta alasan-alasan kebangsaan dan sosial masyarakat. Digawangi oleh Kiai Haji Wahab Hasbullah, sebelumnya para kiai pesantren telah mendirikan organisasi pergerakan Nahdlatul Wathon atau kebangkitan tanah air pada 1916 serta Nahdlatul Tujjar atau kebangkitan saudagar pada 1918. Dengan kata lain, NU adalah lanjutan dari komunitas dan organisasi-organisasi yang telah berdiri sebelumnya, namun dengan cakupan dan segmen yang lebih luas. Komite Hijaz. Embrio lahirnya NU juga berangkat dari sejarah pembentukan Komite Hijaz. Problem keagamaan global yang dihadapi para ulama pesantren ialah ketika dinasti Saud di Arab Saudi ingin membongkar makam Nabi Muhammad SAW karena menjadi tujuan ziarah seluruh umat Islam di dunia yang dianggap bid'ah. Selain itu, Raja Saud juga ingin menerapkan kebijakan untuk menolak praktik bermazhab di wilayah kekuasaannya, karena ia hanya ingin menerapkan Wahabi sebagai mazhab resmi kerajaan. Rencana kebijakan tersebut lantas dibawa ke Muhtamar Dunia Islam atau Muhtamar Alam Islami di Mekah. Bagi ulama pesantren, sentimen anti-mazhab yang cenderung puritan dengan berupaya memberangus tradisi dan budaya yang berkembang di dunia Islam menjadi ancaman bagi kemajuan peradaban Islam itu sendiri. Khairul Anam mencatat bahwa Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah bertindak cepat ketika umat Islam yang tergabung dalam Central Komite Al-Islam atau CCI dibentuk tahun 1921 yang kemudian bertransformasi menjadi Central Komite Khilafat atau CCC dibentuk tahun 1925 akan mengirimkan delegasi ke Muhtamar Dunia Islam di Mekah tahun 1926. Sebelumnya, CCC menyelenggarakan Kongres Al-Islam keempat pada 21 sampai 27 Agustus 1925 di Yogyakarta. Dalam forum ini, Kiai Haji Wahab secara cepat menyampaikan pendapatnya menanggapi akan diselenggarakannya Muktamar Dunia Islam. Usul Kiai Wahab antara lain, delegasi CCC yang akan dikirimkan ke Muktamar Islam di Mekah harus mendesak Raja Ibnu Saud untuk melindungi kebebasan bermazhab. Sistem bermazhab yang selama ini berjalan di tanah Hijaz harus tetap dipertahankan dan diberikan kebebasan. Kiai Wahab beberapa kali melakukan pendekatan kepada para tokoh CCC yaitu W. Wondo Ami Seno, Kiai Haji Mas Mansur, dan Hos Cokro Aminoto juga Ahmad Sukarti. Namun, diplomasi Kiai Wahab terkait risalah yang berusaha disampaikannya kepada Raja Ibnu Saud selalu berakhir dengan kekecewaan karena sikap tidak kooperatif. Hal ini membuat Kiai Wahab akhirnya melakukan langkah strategis dengan membentuk panitia tersendiri yang kemudian dikenal dengan Komite Hijaz pada Januari 1926. Pembentukan Komite Hijaz yang akan dikirim ke Muhtamar Dunia Islam ini telah mendapat restu Kiai Haji Hashim Asy'ari. Perhitungan sudah matang dan izin dari Kiai Haji Hashim Asy'ari pun telah dikantongi. Maka pada 31 Januari 1926, Komite Hijaz mengundang ulama terkemuka untuk mengadakan pembicaraan mengenai utusan yang akan dikirim ke Muhtamar di Mekah.
para ulama dipimpin Kiai Haji Hashim Asy'ari datang ke Kertopaten Surabaya dan sepakat menunjuk Kiai Haji Raden Asnawi Kudus sebagai delegasi Komite Hijaz. Namun, setelah Kiai Haji Raden Asnawi terpilih, timbul pertanyaan siapa atau institusi apa yang berhak mengirim Kiai Asnawi. Maka lahirlah Jam'iyah Nahdlatul Ulama atau nama ini atas usul Kiai Haji Mas Alwi bin Abdul Aziz. Pada 16 Rajab 1344 Hijriah yang bertetapan dengan 31 Januari 1926 Masehi. Riwayat-riwayat tersebut berkelindan satu sama lain, yaitu ikhtiar lahir dan batin. Peristiwa sejarah itu juga membuktikan bahwa NU lahir tidak hanya untuk merespon kondisi rakyat yang sedang terjajah, problem keagamaan dan problem sosial di tanah air, tetapi juga menegakkan warisan-warisan kebudayaan dan peradaban Islam yang telah diperjuangkan oleh Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Tepat pada 31 Januari 2021, Nahdlatul Ulama berusia 95 tahun dalam hitungan tahun Masehi. Sedangkan pada 16 Rajab 1442 mendatang, NU menginjak umur 98 tahun. Selama hampir satu abad tersebut, NU sejak awal kelahirannya hingga saat ini telah berhasil memberikan sumbangsih terhadap kehidupan beragama yang ramah di tengah kemajemukan bangsa Indonesia. Setiap tahun, Harlah NU diperingati 2 kali, 31 Januari dan 16 Rajab. Ya Musa, fa'alqaha fa'idha hiya hayyatun nas'a qala khudha wa la takhaf sanu'iduha siratalana. Alhamdulillah jong kok terus membuat Jamiatul Ulama jong terus kok membuat Jamiatul Ulama terus kok kayak bentuk kata ada yang tongkat Nabi Musa alaihi salatu itu kira kau bikin halnya terus kok membuat Jamiatul Ulama